Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan sekarang kita akan bahas bab 2, yaitu tentang persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel yang memuat nilai mutlak. Kompetensi dasarnya yaitu KD 3.2 menerapkan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak bentuk linier satu variabel, serta 4.2 yaitu menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak bentuk linier. Bab 2 nilai mutlak definisinya sebagai berikut. Jadi nilai mutlak dari X ditulis begini, ini garis lurus, itu bisa bernilai X dan juga bisa bernilai negatif X. Bernilai X jika bagaimana? Jika X itu lebih dari sama dengan 0. Bernilai negatif X jika X-nya itu kurang dari 0. Jadi nilai mutlak suatu bilangan itu selalu positif atau 0. Contoh yang pertama, tentukan nilai mutlak dari negatif 5. Nah, berarti hasilnya kalau negatif itu kan ini ya, X kurang dari 0. Kalau kurang dari 0 hasilnya adalah negatif X. Berarti hasilnya adalah negatif dari 5. Nah, negatif ketemu negatif itu hasilnya jadi positif. Nah, seperti itu. Contoh yang kedua. Nilai mutlak dari 2 kurangi 6 ditambah 10. Hasilnya berapa? Nah, berarti kita hitung dulu dari depan. 2 dikurangi 6 itu kan hasilnya adalah negatif 4. Negatif 4 ditambah 10 berarti hasilnya adalah 6. Nah, berarti tulis dulu harga mutlak atau nilai mutlak dari 6. Jadi kita hitung operasi yang di dalam ini dulu. Nah, nilai mutlak dari 6 berarti itu hasilnya tetap 6. Kalau ininya positif atau lebih dari sama dengan 0 itu kan langsung hasilnya adalah X yang di dalamnya ini. Nah, ini kenapa? Karena ini kurang dari 0. Kurang dari 0 berarti menggunakan definisi yang ini. Hasilnya adalah negatif X, negatif dari ini. Negatif dari negatif min 5, jadinya 5 ya. Nah, contoh lagi yang ketiga. Jika masih bingung, nilai mutlak dari 1/3 dikurangi 1/2. Nah, berarti nilai mutlak kita operasikan dulu, kita hitung dulu yang di dalam ini. Nah, 1/3 kurangi 1/2, karena bentuknya pecahan, pernya kita samakan dulu jadi per 6. 6 bagi 3, 2 kali 1, 2 dikurangi 6 bagi 2, 3 kali 1, 3 per 6. Nah, kita hitung dulu dalamnya. Berarti 2 per 6 kurangi 3 per 6 hasilnya adalah 1 per 6. Negatif ya. Nah, karena 2 kurangi 3 kan gak bisa. Berarti negatif 1 per 6. Karena ini negatif, kurang dari 0. Berarti kan yang ini menurut definisi. Min X. Nah, min X. X-nya itu apa? X-nya yang di dalam sini. Berarti min 1 per 6. Nah, min ketemu min berarti jadi plus. Jadi hasilnya adalah 1 per 6. Nah, itu ya hasilnya. Yang berikutnya supaya lebih cepat kita bahas sifat-sifat nilai mutlak. Ibu tuliskan di sini saja. Ada A sampai G. Silahkan kalian tulis dulu nanti ya. Kemudian yang berikutnya tentang persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Contoh yang pertama, bentuk persamaan terlebih dahulu. Ada soal tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 2x-4 sama dengan 3. Ini bisa kita kerjakan menggunakan dua cara. Bisa menggunakan sifat-sifat yang ada di sini, atau kita bisa menggunakan definisi yang ada di atas sana. Nah, sekarang ibu akan menerangkan menggunakan definisi, tapi kalian nanti di rumah boleh mencoba menggunakan sifat ini mengerjakannya, oke? Nah, kalau menggunakan definisi, kita lihat terlebih dahulu, kan nilai mutlak X ini bisa bernilai X itu sendiri dan juga bisa bernilai negatif dari X. Berarti bisa yang satunya positif, yang satunya negatif. Itu jika ini loh ya. Nah, ini berarti kalau menggunakan definisi bisa kita tuliskan. Nah, bisa kita tuliskan seperti ini.
Yang pertama 2x min 4. 2x min 4 kita tulis dulu di sini. Kan ini satu kesatuan. Anggap aja yang di dalam sini itu adalah x. Jadi x-nya itu bisa bernilai x. X-nya berapa di sini? Berarti 3. Nah, ini persamaan linier satu variabel. Harusnya sebelumnya kita bahas persamaan linier satu variabel dulu, tapi ibu sekalian di sini saja untuk mengirit waktu, oke. Nah, 2x min 4 sama dengan 3, kita nyari x, berarti x-nya tetap kita taruh di depan. Yang tidak ada hurufnya kita pindah ke belakang, 3-nya tetap kita tulis 3 dulu. Nah, negatif 4 pindah ke belakang berarti jadi positif 4. Nah, 2x sama dengan, kita hitung dulu yang belakang ini, 3 tambah 4 berarti hasilnya adalah 7. Karena kita akan mencari x, berarti tinggal 7. Ini perkalian, pindah ke belakang menjadi pembagian. Nah, ini x yang pertama sudah ketemu, yaitu 7/2. Nah, yang berikutnya kita tetap tulis lagi seperti ini. Yang di dalam nilai mutlak ini kita tetap tulis 2x min 4, kita tetap tulis sama seperti ini. Tapi tadi ini hasilnya adalah 3 positif. Nah, sekarang berarti kalau menurut definisi itu kan hasilnya yang negatif. Yang satunya berarti kita tulisnya negatif dari 3. Nah, bedanya ini saja ya, yang satu positif, yang satu min 3. Yang di dalam sini itu masih sama dengan yang sini, oke? Nah, kita ngitungnya sama caranya seperti yang di depan sini. Untuk mencari x, yang ada x-nya kita taruh di depan. Kemudian min 3-nya, negatif 3-nya tetap kita tuliskan. Nah, ini yang tidak ada huruf x-nya kita pindahkan ke belakang, berarti negatif jadi positif. Nah, 2x sama dengan nah kita hitung dulu. Negatif 3 tambah 4 berarti hasilnya adalah 1, ya oke. Nah, x sama dengan berarti ini perkalian pindah ke belakang menjadi pembagian. Jadi ke sini ya. Nah, seperti itu. Nah, sudah ketemu. Jadi, himpunan penyelesaiannya untuk soal di atas adalah 7/3 dengan 1/2. Nah, kita tuliskan yang kecil di depan dulu. 1/2 kan lebih kecil dibandingkan 7/2 ya. Nah, ini himpunan penyelesaiannya, oke? Untuk contoh yang kedua, di sini tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 2x plus 5 kurang dari sama dengan 6. Jadi sudah bentuk pertidaksamaan nilai mutlak ya. Nah, ini kita kerjakan menggunakan sifat. Sifatnya yaitu yang dipakai. Nah, ini perhatikan, kita kerjakan menggunakan sifat yang ini. Nilai mutlak x kurang dari sama dengan p itu artinya adalah negatif p kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan p. Nah, ini kita kerjakan menggunakan sifat yang ini. Tadi belum ibu tuliskan di depan, jadi di sini belum ada, oke. Nah, kita tuliskan di sini ya. Ini di lope-lope supaya biar kalian ingat. Nah, jadi cara mengerjakannya bagaimana soal di atas. Yang pertama lihat. Nah, nilai mutlak x kurang dari sama dengan p. Perhatikan ini kurang dari soalnya, oke? Nah, bisa kita tuliskan berarti negatif p. P-nya di sini di soal apa? 6. Oh, berarti kita tuliskan negatif 6. Nah, kurang dari sama dengan, di sini x, di sini di tengah kita tulis x. Tapi di soal itu kan 2x plus 5, berarti kita tuliskan 2x plus 5. Kurang dari sama dengan, nah kalau di sini p, kita tuliskan di sini p, berarti p-nya berapa di atas? 6. Gitu. Secara mudahnya begini. Kalau soalnya kurang dari atau kurang dari sama dengan, nilai mutlak ini kita tuliskan di tengah. Nah, yang di depan kita tuliskan negatifnya. Karena di sini 6 berarti negatif 6. Belakang itu tinggal tulis positifnya. Nah, kita akan mencari berapa himpunan penyelesaiannya. Yang pertama,
Yang mengandung atau yang ada variabel X-nya tetap kita tuliskan di sini. Nah, sisanya kita tulis di sini tetap 6, di sini tetap tulis negatif 6. Sama. Nah, yang belum dituliskan kan positif 5. Nah, positif 5 itu kita pindah ke depan maupun ke belakang. Karena positif berarti pindahnya itu menjadi negatif. Negatif 5 pindah di depan maupun di belakang. Sama-sama dituliskan. Nah, kemudian kita hitung dulu supaya mudah. Negatif 6 dikurangi negatif 5 berarti hasilnya negatif 11. 6 kurangi 5 itu hasilnya adalah 1. Nah, seperti itu. Ini pakai menggunakan cara yang tadi, berarti X kurang dari sama dengan, kita tulis dulu supaya mudah. Nah, 2 ini perkalian berarti pindah ke belakang jadi pembagian, pindah ke depan juga pembagian. Seperti itu. Jadi kalau yang belakang dibagi 2, maka depan juga dibagi 2 dari sini. Kalau yang belakang dikurangi 5, maka yang depan juga harus dikurangi 5. Karena plus jadi min loh ya. Tapi kalau di sini min, berarti di sini jadi plus. Oke? Oh iya, lupa Ibu. Tadi kan di sini pertanyaannya suruh menentukan himpunan penyelesaian, tapi belum Ibu tuliskan. Jadi himpunan penyelesaiannya berarti kesimpulannya seperti apa? Kesimpulannya himpunan penyelesaiannya X sedemikian sehingga. Nah, ini jawabannya ya. Nah, ini jawabannya kita tuliskan di sini. Kita tuliskan di sini berarti negatif 11/6 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 1/2 dengan X elemen bilangan real. Oke, mohon maaf karena Ibu kebagian WFH, bekerja dari rumah, ada suara anaknya. Oke, nah kita lanjut contoh yang ketiga. Tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 1 dikurangi 3x lebih dari 2. Beda loh ya soalnya. Kalau ini tadi kurang dari sama dengan, kalau ini tandanya adalah lebih dari. Cara mengerjakannya juga menggunakan sifat yang berbeda. Kalau lebih dari, nilai mutlak x lebih dari sama dengan P itu maka X kurang dari sama dengan negatif P atau X lebih dari sama dengan 4. Yang perlu kalian pahami adalah ini sifatnya. Jadi kalau misalkan soalnya lebih dari itu menggunakan cara ini. Tapi ya oke, sayang sebentar duduk dulu ya. Jangan ngomong dulu. Nah, kalau X-nya nilai mutlak X itu kurang dari P, maka menggunakan rumus yang ini, cara yang ini, oke? Jangan bingung ya anak-anak. Kalau kurang dari sama dengan menggunakan yang ini. Tapi kalau lebih dari sama dengan atau lebih dari tok menggunakan yang ini. Oke? Nah, sekarang kita perhatikan di sini. Nah, kan menggunakan rumus yang ini. Kenapa? Karena lebih dari. Mau lebih dari sama dengan, lebih dari atau sama dengan, atau hanya lebih dari saja tetap menggunakan ini. Jadi kalau di sini lebih dari saja, nanti ini tandanya nggak ada sama dengannya. Begitu saja. Oke. Nah, sekarang perhatikan. Ini nilai mutlak X kita tuliskan di sini X. Nah, berarti ini 1 negatif 1 kurangi 3X. Berarti kita tuliskan 1 kurangi 3x. Nah, kurang dari sama dengan negatif P. Berarti kita tulis kurang dari. Karena ini kan tidak ada sama dengannya soalnya. Nah, negatif P. Nah, bukan negatif P. Berarti kita tuliskan adalah negatif. P-nya berarti berapa di sini? 2. Atau yang satunya kita tuliskan lagi berarti 1 dikurangi 3x lebih dari sama dengan P, berarti lebih dari berapa? 2. P-nya itu angka 2 di sini gitu loh. Nah, ini tinggal kita hitung. Ini yang ada X-nya tetap di depan, yang tidak ada ini kita pindahkan ke belakang. 1 berarti pindah ke belakang jadi negatif 1. Tulis dulu apa adanya. Nah, ini kita hitung. Negatif 2 kurangi negatif 1 dikurangi 1 berarti negatif 3. Nah, kemudian
Ini berarti X kurang dari negatif 3. Ini perkalian tadi berubah menjadi pembagian. Oh iya, jangan lupa karena ini pembaginya negatif, berarti tandanya ini harus dibalik menghadapnya ya. Monyongnya harus dibalik tuh, monyongnya tandanya harus dibalik. Tapi kalau pembaginya di sini angkanya positif, nggak ada negatifnya, ini tandanya tetap menyesuaikan ke atas. Itu oke? Ingat ya, kalau dibaginya itu positif, tandanya tetap, monyongnya tetap sesuai. Oke, karena ini mah pembaginya negatif, makanya monyongnya berubah. Nah, tinggal negatif 3 bagi negatif 3, hasilnya 1. Atau yang satunya berarti kita kerjakan sama, yang ada X-nya tetap di depan, yang tidak ada huruf X-nya kita pindah ke belakang. 1 berarti pindah ke belakang jadi negatif 1. Nah, kita hitung dulu. 2 kurangi 1 berarti hasilnya 1. Nah, kemudian 1 dibagi, karena ini perkalian kan jadi pembagian, dibagi negatif 3. Nah, diingat, wah pembaginya negatif lagi, berarti tandanya ini wajib dibalik monyongnya dibalik. Nah, 1 dibagi negatif 3 tetap nggak bisa ya. Nah, tetap negatif 1/3. Boleh di bawah nulisnya, boleh di tengah-tengah, boleh di atas, tapi negatifnya hanya 1 kali. Nah, jadi bisa kita tuliskan himpunan penyelesaiannya X sedemikian sehingga yang kecil dulu yang kita tuliskan, berarti yang negatif dulu ya. X kurang dari negatif 1/3 atau X lebih dari 1 dengan catatan X elemen bilangan real. Nah, ini loh ya jawabannya yang ini. Oke. Nah, untuk foto yang diupload di presensi kalian itu, yang diupload itu yang jawaban dari soal ini. Ada soal 5 ya, tentukan nilai dari. Nah, nih. Ini jangan bingung, nanti Ibu kasih caranya dulu, oke? Nah, nilai mutlak 4 dikurangi 6X. Terus dikurangi 5 lebih dari 1. Bagaimana cara mengerjakannya? Berarti tinggal kalian kan ini ya, lebih dari kan menggunakan contoh yang ketiga. Nah, tapi di sini kok angkanya belum sama. Nah, nanti Ibu kasih bocoran dulu, berarti nanti jawaban pertamanya adalah nilai mutlak 4 dikurangi 6X lebih dari 1. Ini dihitung dulu gitu loh. Nah, dikurangi 5 berarti pindah ke belakang jadi plus 5. Nah, ini kalian tulis dulu. Nah, ini kalian hitung dulu, berarti lebih dari 6. Seperti itu ya. Nah, baru kan ini bentuknya nih, bentuknya kan sudah sama tuh bentuknya kayak gini. Lebih dari P, nggak ada huruf X-nya di sini, ataupun di depan itu nggak ada angka yang lain tuh. Nah, baru setelah bentuk seperti ini kalian kerjakan menggunakan cara seperti ini loh, ini yang dikerjakan, padahal soalnya tadi seperti ini. Oke, jadi ini pokoknya yang tidak ada huruf X-nya harus pindah dulu ke belakang. Nah, kalau udah bentuknya seperti ini, baru kalian kerjakan seperti contoh ini kayak gini. Oke, semangat ya. Assalamualaikum.